kawan-kawan desa, sudah hadir di antara kita sekarang ini ada Bapak Kabid dari Penataan dan Kerjasama Desa dan juga dari Bapak Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Senang sekali sudah berkenan hadir di tempat kami yang jauh dari kata sempurna ini. Bapak, boleh kami mengenal lebih lanjut, lebih dekat lagi sebagai apa pekerjaan Bapak dan tupoksinya apa Pak? Oke, saya dulu. Bangga Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Firdaus. Kebetulan saya diamanahi Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, yang mana tugas pokok dan fungsi kami adalah memfasilitasi kerjasama yang ada di desa, baik itu kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kemudian kami juga memfasilitasi untuk penataan desa seperti pemekaran desa, dan kami juga memfasilitasi untuk bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat yang ke desa. Seperti itu kalau di saya. Terima kasih Bapak. Mangga. Baik, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Wibisana. Sekarang diamanahi sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Tugas kami sebagai pelaksana perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian tentunya, yang di dalamnya kita kenal musrenbang dari desa, kecamatan, kabupaten sampai nasional. Itu tugas kami, memfasilitasi perencanaan, mengkolaborasikan sumber-sumber pendanaan di daerah, bagaimana kita mendistribusikan urusan kewenangan tentunya di lingkup kabupaten. Akan tetapi karena daerah dan desa itu adalah satu kesatuan, maka integrasi itu ke depan harus kita bangun secara utuh, tidak secara parsial atau sektoral. Fungsi-fungsi urusan yang beririsan tentunya harus kita kuatkan agar apa? Terjadi inklusivitas di desa-desa. Jadi bagaimana kita mengaktifasi desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke depan. Kami berharap tentunya kami di Bapeda dengan Pak Faisal di DPMD, kita bisa berkolaborasi secara utuh. Bagaimana desa menjadi pusat kehidupan bersama. Itu mungkin. Oke, mungkin selanjutnya ini dari jabatan mungkinnya tadi pekerjaan. Selanjutnya mungkin kita ingin tahu dari kesibukannya gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga ingin tahu kesibukannya apa, mungkin kesibukan yang di luar dari pekerjaannya atau dan yang berkaitan dengan desa gitu. Akhir-akhir ini sibuk apa gitu kesibukannya, kegiatannya apa? Boleh dari dulu ya. Kalau kesibukan sehari-hari sebagai bapak rumah tangga ya. Ya. Kemudian kebetulan punya bayi juga, dan hobi saya kebetulan di bidang musik. Sehari-hari saya live TikTok. Jadi konten creator ya Pak ya? Bikin konten-konten musik aja seperti itu. Okay. Kalau yang berkaitan dengan desanya Pak? Kalau berkaitan dengan akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kebetulan akhir tahun kemarin itu sedang melaksanakan pencairan bantuan keuangan ya, bantuan keuangan. Jadi kami memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian juga ada beberapa desa di Kabupaten Bandung Barat yang mengusulkan untuk pemekaran desa, kami juga sedang fasilitasi itu. Mungkin untuk tahun ini kami akan berprogres seperti apa nanti pemekaran desa. Mudah-mudahan dari 3 desa yang sudah mengusulkan bisa kita fasilitasi semua menjadi mekar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin Bapak selanjutnya dari Bapak kegiatan Bapak. Kegiatan yang terkait dengan desa, terakhir kemarin hari Selasa saya survei ke Desa Cijenuk terkait dengan objek wisata minat khusus dan juga terkait dengan ketahanan pangan yang budidaya jagung. Kita diskusi di sana bagaimana pola pengembangan pangan melalui dana desa yang dilakukan di
Cijenuk, alhamdulillah ternyata ini sangat menarik sekali bahwa peran desa itu sangat sentral dan kita di daerah penting untuk mengakselerasi, penting untuk hadir dalam program agar investasi yang dilakukan oleh desa itu sendiri relate dengan yang dilakukan oleh kabupaten. Alokasi itu sendiri biar tepat sasaran dan terarah. Saya kira itu salah satu yang saya survei. Di daerah lain pun saya sedang merancang sekarang dalam proses perencanaan. Sekarang kan masuk tahap perencanaan untuk 2027. Di Desember kemarin sudah dilakukan penyusunan rancangan awal perencanaan untuk 2027. Alhamdulillah di 2027 adalah fokusnya tema pembangunan di ekonomi. Jadi insya Allah ekonomi akan mendapatkan alokasi lebih besar. Jadi ini momentum ketika BUMDesma atau BUMDes kita aktifasi sebagai lembaga bisnis di desa. Mari kita akselerasikan dengan binaan-binaan sektor yang lain. Jadi seperti Dinas Pertanian punya binaan kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pariwisata. Mari kita akselerasikan. BUMDes sebagai lembaga bisnis di desa dan mereka sebagai unit bisnis atau mitra bisnis BUMDes. Jadi investasi Dinas Pertanian misalnya alokasi dari Pak Bupati menginvestasikan terkait dengan sarana produksi pertanian di Desa Cipatat misalnya. Itu harus relate dengan aktivitas yang ada di Cipatat itu sendiri, BUMDes yang ada di Cipatat atau kelompok-kelompoknya itu harus yang sama. Harus sama dengan satu jalur ya Pak? Dengan satu jalur. Jadi kita juga akan dimudahkan terkait dengan proses pengendaliannya, monepnya juga kita akan dimudahkan. Kita bisa bersama-sama memantau perkembangannya dalam satu titik. Itu yang kita harapkan ke depan terjadi harmonisasi antara daerah dengan desa, baik dari mulai perencanaan sampai ke pelaporannya nanti. Harapannya seperti itu. Nah, rancang bangunnya ke depan di RKPD karena kaitannya tema ekonomi, insya Allah kita akan rancang bahwa desa didorong untuk menjadi subjek-subjek bisnis baru melalui ya sekarang kan ada arahan dari pusat untuk mendukung program nasional, salah satunya MBG, KDMP, dan ada beberapa program lainnya. Kita harus mengakselerasi di situ. Tentunya ini momentum bagi kita bahwa segala aset yang kita miliki, mari kita bersama-sama di 2027 kita mulai fokus bahwa desa menetapkan melalui perdesnya aktivitas bisnisnya apa, kabupaten pun juga harus menyesuaikan dengan itu programnya. Jadi investasinya secara bersama-sama dalam titik yang sama. Saya kira itu. Jadi potensi apa yang ada di daerah dari desa, bagaimana desa nanti mengembangkan itu jadi motor penggerak ekonomi mungkin apa ya? Nah, kami sudah menerima dari DPMD bahwa kalau tidak salah 9 tematik desa terkait dengan aktivitas ekonomi. Itu sudah kami terima, kita sedang olah untuk materi perencanaan ke depan. Jadi ada 9 aktivitas bisnis ekonomi nih nanti ke depan yang akan kita dorong sebagai aktivitas baru. Mungkin kalau 9 itu Pak mungkin ada yang ingin tahu udah ada belum Pak pengeluarannya? Saya lihat dulu ya di data ini barangkali masih ada nih. Ada nih. Yang pertama peternakan sapi di 21 desa, sayuran di 15 desa, ikan di 14 desa, ayam di 57 desa, puyuh di 1 desa, padi di 20 desa, buah-buahan di 15 desa, domba di 18 desa, dan bebek 4 desa. Saya kira ini bisa dijadikan, harus kita jadikan aktivitas untuk masyarakat kita. Dan ini aset kita, ini yang kita punya dan ini yang harus kita perjuangkan ke depan. Karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita. Ya mudah-mudahan di 2027, meskipun tidak semuanya, tapi 9 tema yang sudah disampaikan oleh DPMD ke kami, ini menjadi materi ke depan yang harus kita kawal secara bersama-sama dari mulai musrenbang di bulan Februari Maret ke depan.
Sangat luar biasa sekali apa ya, sumber daya alam yang ternyata luar biasa banyak gitu Pak di Wilayah Kabupaten KBP. Bandung Barat ini Pak. Itulah. Mungkin kita yang kurang menggali lebih dalam gitu Pak, apa aja sumber dayanya. Mungkin tadi ada riset dulu mungkin ya Pak ya dari Bapak ya. Yang tadi itu yang Bapak sebutkan, pengelolaan dari Bapak, riset dulu baru nanti Betul. direncanakan. Tentunya basisnya data ya, data yang kita terima dari teman-teman dinas di DPMD yang membidangi pemerintahan desa. Tentunya kita juga kan harus menerima itu sebagai bahwa ini ruang pemerintahan desa, bahwa kami harus menerima itu dari DPMD. Ya, Agar apa? Agar terjadi sinkron. Kita tuh tidak ada tabrakan urusan kewenangan. Kita masing-masing membagi peran, mengaktifasi diri di mana kami ruangnya di perencanaan daerah. Ya tentunya kita membutuhkan data-data yang disampaikan oleh dinas. Kalau kita bikin studi kan uang lagi keluar, sayang. Biarlah aktivasi peran mereka. Jadi alhamdulillah mereka menyampaikan, DPMD itu jadi materi buat kita. Insya Allah ke depan kita regulasi itu. Oke. Oh iya, satu lagi. Boleh Bapak. Kawasan Perdesaan Cipatat ini peraturan Bupati nomor 8 2025, rencana pembangunan kawasan perdesaan Cipatat 2025 sampai 2029 alhamdulillah sudah ditetapkan. Dan itu jadi pijakan Cipatat nih, yang kawasan sudah punya ruang pendanaan selama 5 tahun ke depan di dalam dokumen perencanaan daerah. Jadi sudah ada. Kita sudah plot anggarannya. Mudah-mudahan ini jadi modal kita, modal dasar nih. Ini dari APBD. Saya berharap selain dari APBD, teman-teman di daerah juga di kawasan bisa mengaktifasi dirinya untuk mencari sumber-sumber lain. Kan kita punya CSR, punya filantropi, punya ruang investasi. Barangkali ada teman-teman yang punya kenalan investor atau apapun itu bisa ditarik ke kawasan ini. Alhamdulillah. Jadi kita semua aktif. Gitu. Nah, kawan-kawan desa di Kabupaten Bandung Barat ini khususnya, sekarang kawan-kawan sudah mengenal dan tahu tugas dari beliau-beliau ini, dan yang selama ini tidak tahu mengenal dan sekarang mengenal dan sudah bisa tahu siapa bapak-bapak yang pembimbing di kabupaten ini. Mungkin Bapak mengenai podcast online yang sedang kami bangun di bawah naungan BUMDesma ini, apakah mungkin boleh kami meminta tanggapan atau pandangan dari Bapak untuk podcast kita, Pak? Silakan Bapak Faisal. Saya sangat berharap banyak ya terhadap pusat kreasi desa ya. Pusat kreasi desa ini dengan fasilitas podcast yang menurut saya, kalau saya lihat alat-alatnya juga proper dan tentunya akan menghasilkan kualitas yang bagus. Dan kami harapkan dengan adanya ruang podcast ini atau ruang kreasi ini, selain kegiatan podcast, mungkin bisa fasilitasi kegiatan-kegiatan lain seperti video, pengambilan video, kemudian memberikan informasi-informasi terhadap masyarakat, baik itu mengenai desa, mengenai keunikan keunikan setiap daerah. Kemudian diharapkan dikarenakan ini BUMDes ya, karena ini BUMDes, diharapkan dapat memberikan pendapatan asli desa, tambahan pendapatan untuk desa. Dan mudah-mudahan dengan adanya peresmian pusat kreasi ini, kami harapkan akan muncul pusat-pusat kreasi lain di desa-desa yang ada di Bandung Barat. Jadi mudah-mudahan dengan tenaga yang tentunya tenaga profesional di bidangnya dan perlengkapan juga memang yang bagus, ini akan menjadi contoh untuk pusat-pusat kreasi lain, dan para pemuda tentunya, pemuda-pemuda di Bandung Barat bisa mencontoh pusat kreasi yang ada di BUMDesma yang ada di Cipatat ini. Jadi inspirasi mungkin ya buat yang lainnya. Sama tadi mungkin kalau apabila ada desa yang mau take video atau misalkan bikin perfilman, itu mungkin bisa kolaborasi dengan kita gitu ya Pak ya. Oke, kayaknya saya perlu nanti mungkin ada kegiatan
di kami kegiatan kerjasama, kami mohon nanti mengundang tim dari sini Silakan. untuk dapat mempromosikan nih produknya seperti apa. Kami promosikan kepada desa-desa. Jadi bagi desa-desa yang mungkin belum mumpuni secara peralatan dan personil, bisa menggunakan fasilitas dari pusat kreasi ini. Boleh Pak, boleh banget Pak. Boleh banget, Pak. Dari Bapak Ari, tanggapannya seperti apa? Keren pokoknya. Keren. Komunikasi visual. Iya. Saya kira bahkan di kabupaten pun belum seperti ini. Belum. Belum. Ini momentum betul. Kawasan perdesaan ini saya berharap jadi titik juang kita bersama ya. Kawasan yang pertama yang ditetapkan oleh kita, meskipun dalam proses yang panjang, tapi alhamdulillah selesai dan sekarang sudah diregulasi sampai tingkat nasional. Saya kira ini pencapaian yang alhamdulillah saya kira didorong oleh keinginan bersama, dan alhamdulillah BUMDesmanya pun sekarang tampil luar biasa dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya kira ini momentum yang sangat baik, dan ini juga sebagai bahan evaluasi untuk kami di perencanaan daerah bahwa dunia teknologi informasi hari ini suka tidak suka kita harus mengadaptasikan. Ya inilah alhamdulillah di Cipatat teman-teman tim kawasan ini tim BUMDesma ini bisa membangun sebuah production house yang akan kita mudah-mudahan kita gunakan bersama di kabupaten juga. Nggak usah jauh-jauh cari di Bandung, cari di mana kan. Kalau teman-teman mampu ya di sini, mari kita bersama-sama. Kita buat apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sendiri. Itu mungkin. Baik Pak. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa kolaborasi juga dengan Pemda ya. Tadi mungkin sedikit dari Bapak kan tadi ya perkembangan sekarang kita harus adaptif ya, harus adaptif. Perkembangan dengan teknologi digital gitu segala sekarang ada di sosial media atau apa, mungkin ada saran gitu Pak untuk kita kedepannya di podcast itu agar lebih berkembang gitu Pak, entah nanti harus bagaimana kolaborasi dengan BUMDes yang lain, misalkan ada BUMDes yang ingin produknya di angkat gitu, kita undang ke sini, atau harus bagaimana gitu Pak perkembangannya, saran untuk kita gitu Pak. Ya tentunya bergerak, kita bergerak. Terutama Cipatat dulu olah yang luar biasa ini Cipatat ya, ketika di mapping ternyata 80% masih pertanian, masih peternakan, perkebunan. Itu kan aset kita, Tuhan memberikan itu, masa kita tidak jadikan sebagai sesuatu yang bisa menghidupi kita gitu ya, dalam arti bahwa apa yang kita miliki, seperti halnya kami memplot akan membranding durian itu, ternyata durian itu barang produk asli dari Cipatat. Jadi ketika kita tetapkan, karena memang itu diakui oleh semua pihak di Cipatat, itu adalah endemik lokal yang asli. Jadi kita tidak menjual barang yang lain, kita jual aset kita sendiri. Nah di luar durian kan banyak tanaman pangan, perkebunan. Selain itu kan ada juga yang sebagai pusat kegiatannya di Goa Pawon, itu sebagai titik epicentrumnya. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami berharap kunjungan ke Bandung Barat bisa didesain, diawali one stopnya di sini, di Cipatat. Jadi kemana-mana, pintu masuknya kan ke sini, jalurnya dekat sekali kan. Mudah-mudahan gitu bisa terjadi ke depan. Jadi BUMDesma ini sebagai pelopor bisnis di daerah dengan mengaktifasi desa sebagai pusat kegiatannya. Jadi sebaran bisnisnya kan enak kalau di desa tidak terkonsentrasi di satu titik. Ini jadi pelopor. Saya kira itu. Boleh mungkin dari Bapaknya, dari sekarang perkembangan yang pesat gitu ya di dunia digital, kita ada saran gitu Pak untuk kita di podcast ini ke depannya kayak bagaimana Pak? Oke, kalau digital itu kita harus konsisten ya. Kita jangan berhenti, jadi postingan itu terus postingan rutin, kemudian juga dengan tema-tema yang menarik, kemudian jangan lupa juga sharing-sharing ke kita ya, kita saling bantu untuk sharing di Instagram dinas maupun
jangan lupa soan juga ke Diskominfo kita. Oke, Ya, siap, Pak. mudah-mudahan media podcast ini bisa dipromosikan juga di portal Kabupaten Bandung Barat. Dan tentunya teman-teman jangan lupa terus belajar meningkatkan kemampuan teknis kita di bidangnya. Iya. Saya yakin dengan peralatan ini yang sudah memang proper ya, saya yakin teman-teman bisa maju semua. Terima kasih Bapak masukannya. Mungkin ke depan banyak harapan besar dari kami untuk Pusat Kreasi Desa ini bisa bersinergi dengan program-program yang kami usung yang bisa membantu setiap desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa-desa tersebut. Bahkan untuk UMKM-nya pun kita bakal bisa bantu. Sering kami bertanya dalam hati, apa yang kami bisa lakukan untuk kabupaten ini sebagai anak muda? Apa ya namanya? Siapa ya namanya? Tanya dalam hati deh. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya. Ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan ke audiens atau penonton yang ada di Kabupaten Bandung Barat, khususnya yang umumnya ada di Indonesia, mungkin yang mungkin belum ada gitu ya di kabupaten-kabupaten kayak gini. Mungkin bisa disampaikan apa yang wejangan-wejangan yang bisa disampaikan gitu. Boleh dari Pak Faisal dulu. Oke, saya mengajak anak muda desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk menemukan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing, kemudian untuk dapat digali dan dimanfaatkan. Karena dari kekayaan alam, kemudian dari kekayaan pemuda kita yang memang tidak kalah kreatifnya, kita masih punya potensi-potensi yang belum maksimal dikembangkan. Misalnya untuk potensi untuk wisata air, kemudian ada wisata religi juga di wilayah selatan. Kemudian juga di kita juga ada Sanghyang ya. Itu saya rasa belum optimal tuh dimanfaatkan. Dan tentunya yang paling utama adalah di sini di Cipatat ini sebagai gerbangnya Kabupaten Bandung Barat, akses masuk untuk ke wilayah Bandung Barat, tentunya buatlah kesan bahwa Bandung Barat itu ramah dan memiliki banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, dan tentunya itu untuk kebaikan kita bersama. Kita selalu berkolaborasi, jangan lupa rajin-rajin melakukan pembuatan video atau konten-konten, dan jangan lupa tag juga kita pemerintah daerah Ya, Pak. ya, biar teman naik kita kan, biar teman naik juga Pak. iya. Dibantu juga nanti sama Oke, Bapak. siap. Itu mungkin ya, para pemuda silakan lebih kreatif lagi dan bisa memanfaatkan ruang kreasi desa ini untuk berkolaborasi atau mungkin untuk berguru nih apa aja yang harus disiapkan apabila mereka ingin membuat ruang kreasi di desa yang masing-masing. Kemudian juga jangan lupa dengan segala keterbatasan kita tetap bisa untuk melakukan hal terbaik, gitu aja. Oke, siap. Mangga dari Bapak. Mungkin ada wajangannya, Pak. Allah sudah menetapkan Bandung Barat sebagai kawasan agribisnis dan pariwisata. Saya kira itu modal dasar yang sangat besar dan sangat kuat. Sampai dengan hari ini permasalahan kita di pertanian ternyata sumber daya manusia kan. Data dari pertanian dan peternakan rata-rata usia 55 tahun ke atas petani hari ini. Dan ini tantangan kita. Tidak ada generasi muda yang mau bertani ya Pak? Betul. Saya mendorong seluruh desa untuk mengaktifasi tadi. Kembali ke 9 tematik yang ditetapkan oleh DPMD bahwa aktivitas mengolah tanah dan air dalam bentuk tadi, peternakan, pertanian dan lain sebagainya, itu sebagai modal dasar kita. Kami di pemerintah kabupaten siap untuk memfasilitasi itu. Tentunya karena ini yang kita miliki, ini yang harus kita kelola. Semangat otonomi kan itu, bagaimana mengelola segala sumber dayanya secara mandiri. Nah, hari ini di Cipatat dengan kehadiran BUMDesma ini bukti bahwa kemandirian itu tumbuh. Saya kira di wilayah lain juga sama tumbuh. Saya yakin itu, saya meyakini itu
momentum 2026 ini hanya saja konektivitas antar lembaga itu yang menjadi masalah, saya kira, komunikasinya. Ya, harapan saya ke depan diawali dengan podcast ini di Pusat Kreasi Desa ini menjadi mercusuar bagi kita semua bahwa Bandung Barat sebagai pintu masuk ke Bandung Raya, mari kita manfaatkan sebagai peluang bisnis ke depan yang berorientasi kepada pembangunan pertanian dan kepariwisataan sebagaimana objek itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau misalnya disebut Allah menciptakan Bandung sedang tersenyum, itu saya kira di Bandung Barat. Saya yakin itu di Bandung Barat. Jadi mari kita bersama-sama ke depan di awal 2026 ini di perencanaan yang akan kita susun. Saya dengan Pak Faisal di dua lembaga ini nih, kalau di wilayahnya kan di Pak Faisal, kalau di kabupatennya di kami di Bapelitbangda. Jadi mudah-mudahan perencanaan itu utuh sampai ke desa, nggak parsial hanya di pemerintah daerah. Jadi sasaran yang kita akan bidik itu titiknya sama. Begitu, terima kasih Bapak-bapak sudah mau memberikan masukan untuk Pusat Kreasi Desa. Baiklah kawan-kawan desa, semua demikian podcast kita hari ini di tanggal 14 Januari 2026. Semoga kami selalu dapat mengisi hari-hari kawan-kawan dengan konten-konten edukatif, inspiratif, dan informatif. Salam dari desa, membangun Indonesia. Salam terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak.